Sebagai negara kepulauan, masa depan Indonesia terletak di laut. Itulah arah kebijakan baru yang digariskan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim di dunia. Tetapi pertanyaannya adalah, mampukah kondisi sektor kemaritiman kita saat ini menjawab kebutuhan tersebut, menjawab tantangan tersebut? Itulah yang akan kami bahas bersama dengan 3 narasumber kami di sini, pemirsa. Tapi sebelum itu kita ikuti dulu informasi berikut ini. Salah satu bukti keseriusan membangun obsesi poros maritim dunia adalah membangun industri kemaritiman dalam negeri. Hal itu diawali Presiden Joko Widodo dengan melarang kementerian dan lembaga maupun badan usaha milik negara memesan kapal produksi dari luar negeri. Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden menemui para pengusaha yang bergerak di bidang industri galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau. Industri kapal memegang peranan penting karena kapallah yang akan menjadi tulang punggung poros maritim. Pemerintah akan mendukung industri galangan kapal dalam negeri melalui paket kebijakan ekonomi maupun intensifikasi pemesanan kapal pada perusahaan dalam negeri. Dengan jumlah perusahaan galangan kapal mencapai 106 buah, menjadi daya tarik masuknya investasi baru. Sebab itu, sepulang dari sini, akan saya kumpulkan kementerian, BUMN yang mempunyai keinginan untuk beli kapal apapun, kapal kargo, kapal penumpang, mungkin kapal penumpang untuk Kementerian Perhubungan misalnya, atau kapal tanker untuk Pertamina seperti ini, kapal kargo dan lain-lainnya untuk Kementerian Pertahanan mungkin ada landed ship tank dan lain-lain. Ya, kenapa tidak dipesan di sini? Industri galangan kapal memiliki masa depan menjanjikan meski masih banyak menemui hambatan. Untuk mengatasinya, Menko Kemaritiman Indro Yono Susilo menjanjikan industri galangan kapal akan mendapatkan kemudahan insentif pajak pertambahan nilai dan bebas PPN bea masuk. Selain itu, industri galangan kapal diberikan insentif non-fiskal, yaitu berupa biaya sewa lahan dikurangi untuk galangan kapal dan memberikan dukungan teknologi untuk desain kapal. Dalam kunjungannya ke Batam, Presiden meninjau galangan kapal milik PT Anggrek Hitam yang sedang mengerjakan proyek kapal tanker pesanan Pertamina. Sebuah tanda kita memiliki potensi besar di lautan selain sektor perikanan. Di laut kita harus jaya membaca arah industri kemaritiman, itulah yang menjadi topik kita pada hari ini. Pemirsa, saya langsung bertanya kepada Pak Safri dari Koordinator Bidang SDM, Iptek dan juga Budaya Maritim. Pak Safri, sebagai tindak lanjut dari pernyataan Presiden kemarin yang mengatakan akan melarang Indonesia membeli kapal dari luar negeri. Katanya Presiden juga akan meminta data kebutuhan kapal dari berbagai instansi. Nah, apakah tindak lanjut dari itu? Apakah memang sudah diminta? Dan sebetulnya berapa sih kebutuhan kapal dalam negeri kita? Kalau kita bicara kebutuhan, sudah masuk beberapa kebutuhan dari beberapa kementerian, terutama dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, dan dari TNI AL sendiri. Itu kebutuhan itu rata-rata kalau misalkan dari Perhubungan saya sudah lebih 100 unit, baik dari kapal penjaga maupun kapal yang lain ya, Kelautan dari kapal pengawas. Artinya kalau kita lihat apa yang disampaikan Bapak Presiden dalam hal ini, itu salah satu yang kita disampaikan dalam Nawacita 3 itu meningkatkan produksi di industri dari dalam negeri kita. Nah, kami melihat dari sini, kalau kita tidak beri kesempatan kepada industri dalam negeri, maka sampai tua pun kita akan tetap seperti ini. Makanya apa yang disampaikan Bapak Presiden adalah untuk mendorong industri ini kita katakan galangan kapal di Indonesia itu bisa tumbuh. Memang kita sadari kalau kita lihat di Batam, jumlah total seluruh galangan kapal Indonesia itu kurang lebih 198. Itu bertumpu semua di Batam. Semuanya di Batam? 110 itu di Batam. 110. Sisanya itu tersebar, cuma ada sekitar 10-15% di timur. Ya. Makanya salah satu yang didorong agar untuk pertumbuhan pemerataan itu galangan kapal yang ada bukan cuma di Batam, itu kita galakkan di tempat lain. Dengan kondisi yang sama dengan di Batam. Ini kan sekarang Batam punya banyak kelebihan. Cuma permasalahan sekarang di Batam lebih banyak untuk produksi dalam negeri. Padahal maksudnya diberikan kemudahan fiskal itu supaya mereka dapat mengekspor. Tapi kenyataannya mereka lebih banyak untuk produksi dalam negeri. Ini menarik ketika Presiden Joko Widodo mengatakan, saya berkunjung ke Korea Selatan, saya kagum dengan industri galangan kapal di sana. Tapi ketika di sini saya lebih kagum lagi. Apakah ini berarti memang selama ini tidak terdengar potensi dari industri galangan kapal kita, sehingga tampaknya Presiden sendiri pun tidak menyangka bahwa potensi kita perkembangannya sudah sangat pesat seperti ini? Coba kita bayangkan tadi dalam film yang pertama.
Kita tidak pernah bayangkan di mana di Batam itu bisa bangun kapal sekelas besar itu. Bayangan kita mungkin cuma kapal kecil, kapal ikan. Itu salah satu kebanggaan kita. Artinya kita mampu buat sesuatu yang selama ini kita coba pikir itu galangan kapal luar negeri. Tapi apa selama ini memang lebih banyak kita impor dari luar untuk memenuhi produksi dalam negeri atau sudah tergantung informasi apa yang kita terima kan selama ini lebih banyak informasi yang kita terima itu barang setiap ada kapal kita informasi kita beli dari mana, Justru kita tidak banyak menginformasikan buatan kita sendiri. Contoh yang kita lihat kapal kita KRI Banjarmasin yang kami pakai kemana ke Expo Milan dalam Kartika Jalakrida ekspedisi dan membawa kadet-kadet taruna itu produksi dalam negeri. Itu panjang kapal itu 125 meter Pak. Kira-kira 25.000 gross ton. Itu kita mampu dan kita berlayar pakai ke Eropa. Oke, saya ingin tanya ke Pak Viva Yoga, kalau kita lihat pernyataan Presiden yang melarang Indonesia untuk membeli kapal dari luar negeri, pertanyaannya apakah kebutuhan dari dalam negeri kita bisa kita penuhi secara mandiri? Indonesia belum siap. Menurut data dari Ikatan Galangan Kapal Indonesia, bahwa 80% ya kebutuhan untuk kapal niaga dari 13.000 itu berasal dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea gitu. Nah, problem sekarang untuk industri galangan kapal itu adalah pertama soal bea masuk, PPN dan beban fiskal. Coba dibayangkan kalau untuk suku bunga saja 11-12%. Beda dengan beberapa negara tetangga hanya 4%, ya kan? Nah, kemudian untuk biaya masuk sama PPN itu juga tinggi, sehingga apa? Meningkatkan harga produksi sekitar 70%. Banyak sekali untuk kalangan swasta dan juga pemerintah itu membeli kapal-kapal dari luar negeri. Yang pertama. Yang kedua, komponen untuk kapal-kapal itu kan harus punya standar internasional, harus bersertifikasi, ya kan? Terutama untuk sistem elektrikal. Nah, kita memang sudah bisa, tetapi kebijakan yang dilakukan oleh Pak Presiden itu harus ditindaklanjuti secara detail. Dalam hal apa? Kebijakan fiskal, regulasinya harus dirubah. Kalau tidak, nanti industri maritim nasional juga tidak akan bisa berkembang. Sama kayak kita, sampai saat ini pun soal mobil nasional. Kita belum mampu. Yang ada sekarang ini mobil listrik jadi masuk penjara semua, ya kan? Jadi ini kan problem kebijakan negara, kebijakan pemerintah yang terimplementasinya kurang komprehensif, sehingga menyebabkan ya industri maritim itu sangat sulit berkembang di Indonesia. Tapi salah satu kebijakan yang sudah dibuat ini, Menko Kemaritiman mengatakan ini akan menghapuskan bea masuk. Berarti ini sudah termasuk salah satu langkah maju? Iya, itu betul. Harus menghapus bea masuk, PPN, termasuk juga untuk menurunkan suku bunga. Tapi problemnya kan sekarang ini ada kemauan dari pemerintah seperti itu, ya harus direspon secara positif oleh kalangan pengusaha. Betul. Bahwa menyangkut soal sumber daya manusia, Indonesia ini pintar-pintar, cuman kemampuan untuk memberikan sebuah kebijakan yang komprehensif dari pemerintah itu sangat diperlukan untuk membangun dunia kemaritiman. Baik, Pak Sahala, Anda setuju kalau Pak Viva Yoga tadi mengatakan bahwa kita belum siap, lalu apa yang bisa membuat kita supaya siap? Jadi kalau menurut saya, seperti disampaikan oleh Pak Viva tadi ya, jadi kalau kita harus siap, dalam arti teknologi kelautannya, sumber daya manusianya. Di sini harus kita siap betul. Tapi yang paling penting menurut saya sekarang di sini adalah keinginan pemerintah kalau ingin membangun galangan tadi kapal yang begitu besar, bukan hanya untuk pemeliharaan, tapi juga bisa membuat kapal. Ya karena mungkin di Batam masih terlalu banyak itu hanya untuk maintenance. Dan saya membaca bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal itu sampai tahun 2015 sampai 2019 itu menyiapkan 3.500 triliun ya untuk pembangunan termasuk di targetnya untuk, 3.500 triliun. Tapi bukan untuk galangan kapal loh. Tapi di situ ada untuk galangan kapal. Kemudian saya juga membaca bahwa ada 5 perusahaan asing akan menanam modalnya 9,34 miliar dolar untuk galangan kapal. Jadi kalau itu kapal itu dibuat di Indonesia, moratorium untuk mengekspor kapal-kapal yang berasal dari luar negeri stop. Kita bisa membangun semua galangan kapal, industri kemaritiman, khususnya kapal ya, di Indonesia. Nah, untuk itu sudah tentu kalau bilang siap dan tidak, ya kita harus menyiapkan sumber daya manusianya. Kita harus menyiapkan
ilmu dan teknologi kelautannya. Oke, berarti secara investasi ini sudah mulai mengalir. Sudah ada angin segar, tergantung bagaimana sumber daya kita merespon terhadap hal tersebut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, termasuk saya akan tanya nanti, kalau kita berbicara soal industri kemaritiman, tentu saja bukan hanya galangan kapal, tetapi banyak hal yang lain. Nah, bagaimana juga memaksimalkan, mengoptimalkan bagian-bagian lain selain dari industri galangan kapal kita, pemirsa, itu akan kami bahas selepas jeda berikut, tetaplah bersama kami. Sebenarnya, investasi di sektor maritim sudah mulai mengalir, pemirsa, tetapi menurut data dari BKPM, ini saya catat berdasarkan di bidang perkapalan sejak Oktober 2014 sampai Maret 2015, ini sudah 3,1 triliun rupiah dalam 29 proyek. Bisa dikatakan cukup, tetapi tampaknya kalau mengingat potensi kita yang sangat besar, investasi ini ternilai masih kurang dari ekspektasi. Kalau menurut Pak Safri seperti apa? Ya, kalau kita lihat, karena kita berbicara tentang maritim, karena Menko Maritim dalam ini Kemenko Maritim mengkoordinasikan ada 4 kementerian yang kita ketahui: Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pariwisata, dan kementerian terkait dalam isunya. Nah, pertanyaannya adalah, ini baru berbicara isu tentang galangan kapal, industri kapal yang sampaikan 3,1 ya, miliar dolar. Nah, kalau kita lihat ini belum muncul yang kita katakan dari industri perikanan, industri pengolahan ikan, ya itu belum muncul. Apalagi kalau kita berbicara sekarang tentang industri, sekarang kita ketahui dari migas sendiri ada komponen bahwa masih begitu banyak sekarang kita punya cadangan minyak yang belum terkuak, artinya belum kita munculkan, itu terutama di daerah kawasan timur. Itu 60% cadangan minyak kita, cekungan minyak kita itu ada di laut. Kalau kita ambil contoh sekarang seperti sekarang dari perairan Arafura, sekarang salah satu cadangan gas terbesar di Indonesia sekarang ada di sana, itu sekarang lagi proses. Jadi investasi sedang mulai. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan, memang kita sekarang baru mulai istilahnya mulai bergerak. Baru mulai panas. Kita harapkan dalam waktu, mungkin karena kondisi ekonomi aja, tapi kita harapkan dia segera muncul. Apa yang kita harapkan di sini, bahwa tugas utama kita adalah gimana meningkatkan pendapatan masyarakat yang sekarang kan kita masuk dari kelompok lower middle income, Pak. Sekarang sekitar 3.600 istilah. Target kita dengan memperkuat kemaritimannya, kita akan naik sampai 10 ribuan masuk di kelompok upper middle income, kira-kira gambar. Nah, caranya apa? Yang melalui penguatan SDM, iptek kita, potensi maritim yang ada itu kita perkuat lagi. Oke, saya ingin tanya ke Pak Viva Yoga. Cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia itu harus didasarkan dengan pijakan kuat, ya kan? Berupa kebijakan maritim. Ini ujung-ujungnya adalah persoalan undang-undang. Kalau kita lihat semenjak Kementerian Kemaritiman ini terbentuk di pemerintahan Joko Widodo, bagaimana soal undang-undang ini yang memayungi hal tersebut? Apakah sudah beres semua ini? Sudah beres semua. Ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Undang-Undang Kelautan. Kemudian sebelumnya juga ada Undang-Undang Perikanan. Dan sekarang ini kita, DPR, bersama dengan pemerintah sedang membahas rencana Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Jadi bicara soal laut bukan hanya dari sisi ekonomi saja. Bicara pemanfaatan, pengolahan, dan pembangunan laut itu juga berbicara soal perikanan, kemudian energi dan sumber daya mineral, kemudian bahari pariwisata, pertahanan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia. Jadi spektrumnya sangat luas. Jadi konteks pembangunan sekarang adalah dalam pengembangan ekonomi, bagaimana kebijakan ekonomi kelautan itu menjadi basis pembangunan ekonomi nasional. Karena di dalam Undang-Undang Kelautan itu juga disebutkan bahwa pemerintah harus melihat luas wilayah laut sebagai basis pemikiran untuk mengalokasikan APBN. Jadi karena luas wilayah laut ini 2/3 dari wilayah daratan, seharusnya kalau berbicara pada Undang-Undang Kelautan, seluruh orientasinya 2/3 harus ke wilayah laut gitu loh. Tapi kenyataannya kan sekarang ini belum, gitu. Belum ini, Prof ya. Jadi oleh karena itu, makanya dengan adanya Menko Kemaritiman, ini sebuah langkah yang maju. Tidak usah lagi berpikir apakah ini negara pertanian, negara maritim, selalu fish, tidak usah, karena Indonesia ini adalah
negara kepulauan, negara Nusantara, kemudian negara maritim, juga negara pertanian gitu loh. Jadi sekarang orientasinya seluruhnya bergerak bersama-sama, yang di darat ditingkatkan kemampuan ekonomi dan sumber dayanya, kemudian di wilayah laut juga ditingkatkan pengembangan ekonomi laut sebagai basis nasional, dan juga segala perangkat pendukung yang mengembangkan laut sebagai sebuah matra yang sangat luas bagi Indonesia. Pak Vivayoga dan Pak Salah, kalau kita lihat ini kan sepertinya cakupan dari sektor kemaritiman kita begitu luas seperti yang tadi sudah disebutkan satu persatu. Nah, pertanyaannya, kita harus mulai dari mana ini arah untuk memajukan sektor kemaritiman kita? Apakah kita harus mulai dari industri galangan kapalnya terlebih dahulu, atau memantapkan konsep tol laut kita terlebih dahulu, atau seperti apa? Harus dari mana mulainya? Tapi kita akan jawab usai jeda berikut, pemirsa. Kami akan kembali. Potensi maritim di Indonesia ada banyak sekali, pemirsa, mulai dari sektor perikanan, pariwisata, migas, kemudian iptek, transportasi, industri, dan banyak lagi. Pertanyaannya, kalau sudah sebanyak itu, kita harus mulai dari mana, Pak Salah? Ya, jadi begini, saya pikir memang betul kita begitu besar potensi kita. Memang sebetulnya kalau saya boleh bicara, kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dan diakui oleh UNCLOS, United Nations Convention of the Sea, tahun 1982, kita sebagai archipelagic state. Tetapi ini adalah given dari Tuhan. Kalau tidak kita manfaatkan, tidak kita optimalkan, tetap sebagai negara kepulauan. Oleh karena itulah sekarang negara kita, dengan era dari Bapak Presiden Jokowi dengan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala, orientasi sekarang adalah ke poros maritim. Sudah ke maritim, itu menandakan bahwa kita sadar bahwa potensi kita sebetulnya adalah di maritim ini. Di kemaritiman itu begitu banyak sektor, tadi disampaikan, begitu banyak. Kalau tidak salah di pesisir saja itu ada 14 kementerian yang terkait. Nah, untuk itu semua memang perlu sekarang kita membuat satu keputusan, memang itu keinginan dari pemerintah Bapak Jokowi dengan Bapak Yusuf Kala, ya, untuk ke maritim, dan untuk itu diperlukan satu koordinasi yang baik. Dalam hari ini adalah seperti apa yang sudah kita punyai dari dulu, gotong royong. Ya, gotong royong karena itu budaya daripada bangsa kita, sama-sama semua. Seperti apa yang terjadi kemarin pada waktu di Tanjung Priok. Ini kan satu hal yang memang sebetulnya bisa diselesaikan. Kita contoh. Terkait dwelling time, ya? Yes. Kita contoh misalnya seperti Samsat. Samsat itu kan satu abad koordinasi. Sehingga apa yang dikeluhkan oleh Bapak Presiden yang di Tanjung Priok itu mungkin bisa tersolusikan dengan cara apa? Dengan cara adanya koordinasi yang bagus. Anda mungkin satu atap. Masih ada ego sektoral selama ini? Nah, itulah yang seharusnya kita buang jauh-jauh sekarang. Ya, karena era daripada maritim ini tidak bisa hanya satu dua, tapi harus bersama-sama, gotong royong. Tapi kalau dilihat ini harus dimulai dari mana, Mbak? Apakah harus dimulai dari galangan kapalnya terlebih dahulu, atau sektor perikanannya terlebih dahulu? Nah, jadi gini sekarang, kalau kita lihat sekarang, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita lihat dari mana? Ya, bisa dari galangan kapal karena banyak nanti staf atau mungkin pegawai di situ, juga bisa dari perikanan. Dan tampaknya kalau dari perikanan sekarang ini kalau tidak salah tumbuh sudah dari Oktober sampai Maret itu 8,64%. Kelihatan sekali ada pertumbuhan. Oleh karena apa yang disampaikan oleh Ibu Susi, ya, dengan adanya illegal fishing yang ditangkap dan seterusnya, tampaknya ini sudah bisa naik. Kalau ini naik semua, pasti nanti juga kesejahteraan masyarakat naik. Nah, oleh karena itu nelayan sendiri juga bisa nanti pendapatannya juga akan meningkat. Jadi dari hal ini semua memang kalau menurut saya kita harus sama-sama, ya, untuk mencanangkan Indonesia Jaya di maritim tadi ini adalah dengan tadi gotong royong. Jadi semua sektor ini harus bangkit bersamaan gitu ya? Oke, Pak Viva melihatnya seperti apa? Ya, yang pertama saya masih optimis bahwa Indonesia akan mampu menjadi negara maritim yang kuat asalkan pemerintah serius untuk melakukan revitalisasi dan deregulasi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, perbankan, dan pengembangannya berorientasi kepada pengembangan industri maritim agar bisa tumbuh di negeri sendiri seperti di beberapa negara yang 100% komponennya itu berasal dari dalam negeri. Yang pertama. Yang kedua, matra laut ini
spektrumnya sangat luas, bukan hanya ekonomi saja. Dan yang terpenting buat saya adalah bagaimana kalau kita bicara laut itu, kita juga harus berbicara untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir pantai. Sekarang ini ada 3.200 desa, kemudian para nelayan sudah mulai turun dari 1,4 juta kepala rumah tangga menjadi 800.000. Jadi ini artinya apa? Ada penurunan mata pencarian sebagai nelayan. Nah, mereka beralih kemana? Beralih ke sektor yang lain. Karena apa? Pemerintah kurang memerhatikan mereka. Karena kalau kita bicara soal nelayan, itu kok identik dengan kemiskinan. Berbeda dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, nelayan itu berbeda dengan petani. Kalau petani itu kan banyak subsidi, ada subsidi benih, subsidi pupuk. Tapi kalau nelayan apa? Gitu. Di petani ada asuransi pertanian, yang sekarang pun juga belum jalan. Karena komitmen pemerintah tidak jelas. Gitu. Sudah dianggarkan 150 miliar, tapi masih dibintang. Baik. Bukan oleh DPR, tapi oleh pemerintah sendiri. Nah, oleh karena itu, begini, bicara soal laut, konsen kita harus bagaimana meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir pantai. Baik, saya ingin tanya nih ke di pemerintahnya, Pak Safrinya, bagaimana ada dua masalah yang sangat penting, yaitu pemberian insentif atau kebijakan fiskal yang menguntungkan bagi pengusaha sehingga ini bisa berkembang, dan yang kedua soal kesejahteraan nelayan. Kemenko Maritim bukan hanya kesejahteraan nelayan, pasti tentu kesejahteraan seluruh rakyat dan masyarakat. Dan masyarakat. Nah, ada yang menarik disampaikan tadi Pak Saala bahwa ini adalah kondisi geografis kita given dari jumlah sebagai negara kepulauan dengan potensi yang luar biasa kekayaan alamnya. Dan disampaikan juga oleh Pak Viva tadi bahwa kita ada kelihatannya jumlah nelayan tangkap kita berubah, Pak. Berubah drastis. Artinya apa? Ini sudah tidak bisa kita pungkiri potensi perikanan tangkap itu berkurang. Dalam arti terbatas wilayahnya karena sudah banyak yang kita katakan overfishing. Jadi nelayan yang tadinya hidupnya dari nelayan itu otomatis tidak bisa mampu beradaptasi dari lingkup alam karena jumlah tangkapan berkurang, dia harus beradaptasi menjadi cari kehidupan lain, jadi pembudidaya. Sekarang tugasnya pemerintah tentu saja Pak. Dengan ini kita harus lihat dengan penggalakan daripada perikanan budidaya yang pemerintah sekarang coba galakan, karena kami tahu perikanan tangkap itu sudah mencapai titik jenuh. Hampir mencapai titik jenuh, sehingga kita sekarang mendorong petani atau nelayan tangkap yang tadinya mereka berfungsi sebagai nelayan tangkap untuk jadi pembudidaya. Pembudidaya bisa berumput laut, bisa ikan hias, bisa macam-macam kira-kira. Nah, sekarang kalau kita disampaikan tadi apa yang harus kita berikan insentif. Kalau insentif nelayan kita sebut insentif adalah misalkan insentif membakar untuk kapal-kapal di bawah 30. Sudah diberikan? Sudah diberikan, ini sampai sekarang masih berjalan. Tapi belum seluruhnya bisa. Memang belum seluruhnya. Ini tentu harus kita memperkuat sarana prasarana kita yang ada di seluruh. Kalau ini suku bunga tadi disebutkan untuk 11-12%, itu kan tinggi sekali. Itu kan makanya sekarang pemerintah sudah mencoba mendekati oleh JK untuk memberikan kemudahan bagi yang khususnya yang berada di dalam industri kemaritiman. Sebab industri kemaritiman dia punya risiko yang cukup besar. Kalau kita tidak mendorong mereka tadi dengan memberikan kemudahan melalui pengurangan daripada suku bunga, itu orang tidak terjun ke sana. Padahal pemerintah kan mendorong untuk industri maritim. Baik, sudah didorong Pak ya? Didorong, sangat banyak. Jadi OJK juga sudah mendorong, tadi sampaikan berapa cukup banyak. Tidak usah didorong Pak, tetapi harus dirubah kebijakan itu. Gitu. Kalau kebijakan itu dirubah, saya rasa bisa menciptakan iklim yang kondusif bagi industri maritim nasional. Kalau sekarang tidak cukup didorong, tapi harus diubah. Dirubah. Kalau dari sisi sekarang kan beban fiskalnya sangat luar biasa dan tidak mampu cita-cita dari Pak Presiden itu bisa terwujud. Oleh karena itu, kalau menurut saya dengan kondisi seperti ini ya seharusnya Menko Maritim punya pikiran-pikiran yang futuristik ya dalam rangka untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara maritim yang kuat, bukannya di Asia Tenggara tapi di dunia. Baik, Pak Salah sepertinya ingin mengomentari, tapi nanti ya Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan berikan kesempatan, kita akan tarik kesimpulan apa saja yang masih harus dibenahi di sektor kemaritiman kita agar di laut kita bisa jaya. Kita harus jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami.
Masih ada banyak persoalan di sektor kemaritiman. Seperti tadi sudah disebutkan, ada kebijakan soal fiskal yang masih dirasakan tinggi, kemudian masalah SDM, koordinasi, dan masalah-masalah lainnya, pemirsa. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita membenahi semua permasalahan ini untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia? Pak Salah, silakan. Iya, jadi kalau kita ingin supaya kita kembali atau menjadi poros maritim, itu memang kita harus melihat potensi daripada maritim kita, ya. Di mana memang yang pertama untuk saya, itu yang paling utama adalah masalah iptek sumber daya manusia. Kemudian politik kita adalah politik kemaritiman. Kemudian ekonomi kita adalah ekonomi maritim. Dan juga kita harus tahu bahwa peradaban kita dari dulu, budaya kita itu adalah budaya maritim. Sehingga apa yang ingin kita harapkan, kita harus kembali seperti Pameo yang selalu kita nyanyikan, yaitu nenek moyangku adalah seorang pelaut. Itu harus kita kembalikan. Kalau kita sudah bisa bersama-sama budaya ini sudah kita naikkan lagi, bersama-sama kita mengaku kita sebagai negara maritim, saya kira mungkin betul-betul kita akan menjadi negara maritim yang jaya di kemudian hari. Pak Viva Yoga? Ya, semua kebijakan itu bermuara pada politik anggaran. Jadi kalau kemudian pemerintah saat ini harus serius memikirkan bagaimana orientasi politik anggaran itu tidak terdikotomi antara darat dan laut, tetapi yang lebih penting lagi bahwa pembangunan laut itu adalah juga berorientasi kepada darat. Yang pertama. Yang kedua, saya masih optimis bahwa negara Indonesia ini adalah merupakan negara kepulauan, negara maritim yang memiliki letak geografis yang strategis di antara dua benua, dua samudra, dan menjadi lalu lalang pusat perniagaan, karena 90% itu untuk pengangkutan kan ada di laut. Jadi potensi itu sangat besar sekali bagi Indonesia. Oleh karena itu sesegera mungkin pemerintah melakukan revitalisasi dan deregulasi kebijakan, terutama soal fiskal. Karena untuk bisa membangun industri maritim yang bagus, yang kondusif, dengan iklim yang memberikan kepastian hukum yang mantap, saya rasa seluruh spektrum yang beredar yang bisa menjadi bottleneck itu akan bisa terkikis, dan kita akan menjadi Yellow Viva Jaya Mahi. Baik, Pak Safri dari pemerintah bagaimana ini? Ya, kita lihat di industri maritim ini akan berkembang lebih cepat kalau didukung dari dampak finansial. Kira-kira regulasi jelas tampaknya. Dan kita ketahui juga dari tampak dukungan SDM IPTEK itu akan lambat. Nah, keseluruhan ini apa yang dilakukan sama pemerintah pusat tidak akan bisa berhasil kalau pemerintah daerah tidak ikut serta. Makanya dalam kebijakan pemerintah pusat harus dikumpul sama pemerintah daerah, khususnya dalam menunjang kegiatan kita katakan dalam menuju era maritim Indonesia di masa depan. Dan kita tunggu ya kebijakan fiskalnya, bukan hanya didorong tapi diubah. Baik, kita tunggu nanti bagaimana implementasinya, pemirsa. Kita harapkan di laut kita bisa jaya. Itu topik yang pertama. Masih ada satu topik lagi akan dibedah oleh Leo di Bedah Editorial Media Indonesia. Silakan Leo. Terima kasih. Ya, Sylvia dan pemirsa, selepas jeda berikut saya akan segera membedah topik editorial dengan tajuk menutup celah politik dinasti. Tetaplah bersama kami.